Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya baca dalam bahasa Batak Bapak Ibu. Hamu waka anaha jaga hamu madirimu na maralohot dewata sileban. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Perjanjian Lama mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang menduakan Tuhan atau hukum Taurat yang mengajarkan kepada kita tidak boleh menduakan Tuhan, dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel menjadi kekejian, kejijikan di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka selalu menduakan Tuhan dengan mendirikan berhala, patung, Baal. Mereka menduakan Tuhan, mereka berkata dengan mulutnya, mereka memuji Tuhan, tetapi prakteknya mereka melakukan penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala. Bapak Ibu saudara-saudariku, itu hal yang tidak baik dan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Maka ketika mereka menduakan Tuhan dengan penyembahan berhala dan lain sebagainya, praktik-praktik yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, Tuhan menghukum mereka, Tuhan mengajar mereka karena mereka tidak taat dan setia. Demikian Allah tidak berkenan kepada orang yang menduakannya. Sekarang di zaman kita saat ini, mungkin kita berkata, saya tidak menyembah berhala-berhala yang berbentuk patung, yang berbentuk lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita tidak lagi melakukan praktek yang seperti di Perjanjian Lama yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap dewa-dewa, Baal, dan lain sebagainya. Benar mungkin dengan perkataan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, berhala di zaman sekarang sudah berbeda, yaitu beralih kepada ciptaan manusia, ya, patung-patung dewa-dewa Baal juga yang ada dalam kisah yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama juga adalah ciptaan manusia seperti lembu tuangan dan lain sebagainya. Tetapi lebih kepada modernnya, bisa seperti gadget, handphone, ya. Manusia banyak sekarang tidak bisa hidup lagi kalau tidak megang handphone, atau di dalam kesehariannya lebih sering dia menatap handphone mungkin daripada menatap Alkitabnya, atau bahkan menatap istrinya, atau bahkan suaminya atau anak-anaknya, ya. Lebih sering melihat handphonenya saja, bermain dengan handphonenya saja. Hubungan antara suami dan istri retak oleh karena tidak ada lagi perhatian satu sama lain begitu. Si suami asik dengan handphonenya sendiri, pulang kerja mungkin langsung main handphone, tidak menyapa istri atau anak-anaknya, tidak mengetahui perkembangannya. Si istri akan merasa kamu asik dengan handphonemu saja, aku pun bisa seperti itu. Itu bisa menjadi berhala-berhala modern pada saat ini Bapak Ibu. Jadi pengagungan atau bahkan pemusatan pikiran hanya kepada satu objek itu sendiri. Itu keberhalaan yang ada saat ini. Atau bahkan ada orang yang sampai tidak mengenal siang dan malam hanya untuk mencari uang dan mendewakan uang, memberhalakan uang, segala sesuatu diukur dengan uang. Itu juga bisa menjadi berhala modern pada saat ini. Maka firman ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu bahwa anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Dan firman ini up to date sampai sekarang. Mengingatkan kepada kita supaya tidak, dalam bahasa Batak, unang lalap. Tidak terlena dengan sesuatu yang boleh membuat kita merasakan kenikmatan sehingga melupakan firman Tuhan, melupakan hubungan kita dengan Tuhan, melupakan kita tidak berdoa lagi, kita tidak bersekutu, beribadah lagi, dan lain sebagainya. Ini mengingatkan kita supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak menjadi terputus, atau bahkan pengagungan kita kepada objek yang dicipta oleh manusia tidak menjadi pengganti kepada kita harus tertuju fokus kepada
penyembahan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, dengan firman Tuhan ini kita diingatkan pujian penyembahan kita tujukan kepadanya setiap hari. Dan perhatikan keluargamu, keharmonisan keluargamu dengan terus saling menghargai, saling mengasihi, interaksi yang boleh ditimbulkan. Jangan asik dengan diri sendiri, jangan asik dengan dunia sendiri. Ya, jangan asik dengan dunianya sendiri. Berinteraksi, lihat, perhatikan keluargamu, perhatikan anak-anakmu, perhatikan istrimu, perhatikan suamimu. Dan saling memperhatikan, saling membangun. Itulah cinta kasih yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudariku, semakin membaharui hubungan kita kepada Tuhan dan hubungan kita kepada sesama. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan, supaya kami mewaspada diri kami daripada segala bentuk keberhalaan yang menjauhkan kami daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami menjaga diri kami, menyeimbangkan bahwa segala hal yang boleh berkembang baik dari teknologi dan lain sebagainya tidak menjadi penghambat kami dalam interaksi kami kepada Tuhan, tetapi kami terus bersekutu mendahulukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak lupa untuk datang kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.